Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengingat kembali, kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena itu dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Engkau telah mati, gantikan diriku. Haleluya, haleluya. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan untuk kami puji, untuk kami sembah. Dipuji dan Amin, haleluya. dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan lagi, tak terukur Tuhan kasih-Mu bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan untuk kami puji, untuk kami sembah hari ini. Haleluya. Disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. sekali lagi layaklah Kau Tuhan untuk kami puji dan kami sembah. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji dan disembah dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang layak terima pujian hormat kami ya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat berkat-berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada, kami tahu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami memohon kepadamu, kami mau datang kepadamu ya Tuhan, pada saat ini menaikkan pujian kami kepadamu. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Bukti nyata ya Tuhan, kami ada sampai saat ini dan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan.
Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kuasa jamahan Tuhan. Sehingga peribadahan ini pun ya Tuhan membawa sukacita damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi ya Tuhan. Bahkan kami rindu melalui setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Allah, Yesus yang sudah mati buat kita, mencurahkan darahnya untuk tebus dosa dan setiap pelanggaran kita. Kita memuji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah yang menjadi penyelamatku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Haleluya. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia Haleluya. sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, kita lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala perkara, Iblis, dia dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari
Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji, menyembah Tuhan. Kita tetap meninggikan Tuhan. Kita mengingat kembali satu bukit Golgota itu. Ada satu salib yang di sana menebus dosa kita. Ada Yesus yang tersalib di situ. Nyanyikan satu pujian ini. Pada satu bukit. Kita mau lihat salib Tuhan. Haleluya. Bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari datang pada salib itu. Haleluya. Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ada sepotong kayu yang kasar, dihinakan dunia. Disitulah tempat Yesus tersalib bagi kita. Haleluya. Dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Mari datang pada salib itu. Mari ingat cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Kami mau ingat cinta-Mu Tuhan. Engkau yang rela mati buat kami. Engkau yang rela menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya, ku jatuh pada kakinya. Di sanalah ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Puji Tuhan. Kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Allah yang sudah mati buat kita, yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dialah Allah yang layak untuk terima hormat dan syukur dari kita. Bagi Dialah semua pujian,
semua hormat, syukur dan kemuliaan. Haleluya. Dia, Yesus yang telah mati bagi kita, dan Dia juga yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan syukur kita kepada Tuhan. Dia Yesus yang telah mati bagiku. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Dia yang mati bagi kita. Haleluya. Dia yang menyelamatkan jiwa kita. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi Dia anaknya. angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia Haleluya, haleluya. segala Engkau Allah yang layak terima pujian kami, hormat Tuhan. serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi dengan angkat tanganmu kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian dan syukur. Haleluya. Segala pujian, Puji Tuhan. hormat serta syukur Haleluya, haleluya. kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, serta pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib
menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah yang Engkau sudah berikan atas kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami rindu urapan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinampakkan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap bibir tutur kata hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita ada lagi bersama-sama untuk beribadah, dan kita bersyukur dan terima kasih kita dapat lagi pada hari ini, kita memperingati akan hari kematian daripada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah damai sejahtera sebagai buah dari Golgota. Mendengar kata damai sejahtera, maka pengertian daripada damai sejahtera adalah di mana dalam bahasa aslinya berkata ketenangan, perhentian, kerukunan, persatuan, keadaan yang cocok satu dengan yang lain. Dan ada banyak hal yang lain. Inilah kira-kiranya pengertian dari damai sejahtera. Dan kita tahu damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, adalah sesudah Yesus bangkit, tetapi kita tahu bahwa tentunya sebelumnya kita membaca tentang kematian daripada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, pada waktu Yesus selalu bangkit dan Tuhan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena kita melihat dari firman Tuhan bahwa ada sesuatu yang dirasakan oleh murid-murid, bahkan banyak orang lain yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, bahwa mereka kehilangan pada waktu Yesus mengalami kematian. Sebab itu dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-36, pada satu waktu Yesus mau bertemu dengan murid-muridnya yang pada waktu itu mereka sedang berhimpun bersama-sama, lalu Yesus mulai menunjukkan dirinya. Dalam ayat yang ke-36 katakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sampai di sini dulu. Kita baca di sini bahwa Yesus sementara mereka bercakap, karena sebelumnya kita lihat ada banyak percakapan di antara murid-murid, dan juga kita membaca di situ bahwa mereka sedang membicarakan tentang Yesus yang sudah mati dan sudah tersalib, dan mereka merasakan kehilangan tentunya Tuhan. Itu sebabnya pada waktu dia bertemu di sini, kita membaca dikata damai sejahtera bagi kamu. Mengapa
Yesus ucapkan hal ini. Dia mulai dengan dikatakan damai sejahtera. Karena keadaan daripada murid-murid pada saat itu, yaitu kita melihat bahwa mereka pada saat itu ada dalam satu keadaan yang berduka. Sedih karena kematian daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, di sana kita membaca bagaimana keadaan daripada mereka yang menyaksikan kematian Tuhan, lalu Yesus kemudian tersalib. Maka kita lihat pada waktu mereka lihat keadaan seperti ini, maka dikatakan Alkitab mereka memukul-mukul dirinya. Memukul-mukul dirinya, itu saudara bisa baca dalam Lukas pasal 23 ayat 48. Di sana dikatakan memukul diri karena mereka rasakan sedih, susah bahwa Yesus itu mati. Dan siapakah mereka? Ayat yang ke-48, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan. Jadi mereka yang dekat, siapakah mereka? Tentunya juga ada murid-murid yang hidupnya dekat selalu bersama dengan Yesus, baik juga dengan perempuan-perempuan. Dan pada waktu Yesus mati, lalu mereka begitu sedih sampai mereka memukul diri mereka. Kita bisa mengerti kehilangan Yesus karena mereka selalu bersama dengan Yesus, di mana segala sesuatu yang mereka perlukan juga selama mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, semua diadakan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka itu. Sekarang tidak ada lagi dia. Betapa susahnya hati mereka. Lalu juga kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, di sana kita membaca pada waktu Yesus lalu sudah bangkit dan mereka masih dalam keadaan yang meragukan apakah Yesus benar bangkit, mereka takut. Dan kita tahu dari cerita yang Yohanes pasal yang ke-20 itu, mereka berkumpul, murid-murid berkumpul di salah satu tempat dan menguncinya, menutupnya supaya jangan ada orang Yahudi yang mengetahui bahwa mereka ada bersama-sama di tempat itu. Nah mereka kenakan mengapa mereka ada dalam keadaan demikian, dan di situ pun kemudian Yesus tunjukkan diri dan juga berkata damai sejahtera. Karena mereka dalam ketakutan. Apa yang ditakutkan pada waktu itu? Kalau Yesus sudah ditangkap, lalu kemudian Yesus dibawa ke salib, mereka takut bahwa sebentar mereka akan juga mengalami mungkin siksaan, penderitaan karena orang-orang ini yang sudah menyalibkan Yesus. Kalau mereka tahu ini pengikut Yesus, sehingga ketakutan itu ada. Dan mereka mulai menyembunyikan diri atau mengunci tempat ini. Tetapi kita tahu Yesus dalam kebangkitannya dengan tubuh kebangkitan kemudian bertemu dengan mereka. Jadi saudara lihat bahwa itu sebabnya damai sejahtera. Mereka memerlukan hal itu. Yang dimana saya katakan mempunyai kepengertian, yaitu ketenangan, istirahat yang baik, tenang, lalu juga rukun, mereka bersatu dan seterusnya. Hal yang lain juga yang terjadi. Mengapa Tuhan berkata kepada mereka damai sejahtera? Karena kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ini, sebelum Yesus bertemu dengan murid-murid ini, maka kita membaca di sana Yesus bertemu dengan dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Nah mereka adalah juga termasuk orang-orang yang murid-murid daripada Tuhan yang berjalan. Nah pada waktu mereka berjalan, Yesus datang kepada mereka dan Tuhan mulai bertanya kepada mereka. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana keadaan orang-orang ini yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, bahwa mereka begitu sedih. Itu kita bisa baca di dalam ayat-ayat yang dimulai dari ayat yang ke-13 dan seterusnya. Dari pasal 24 ini. Di sini kita melihat bahwa mereka adalah merasakan betapa sedihnya Yesus yang sudah tersalib bagi mereka. Sedangkan dalam ayat-ayat ini kalau sudah ikuti, maka kedapatan rupanya murid-murid ini tidak ingin Yesus harus mengalami kematian.
dalam pikiran mereka, mereka menyangka Yesus datang ke dunia ini, lalu kemudian dia datang kepada umat orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu bangsa Israel. Sehingga mereka katakan mereka harapkan Yesus datang untuk kemudian memulihkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ada suatu bangsa yang Alkitab katakan mereka sebenarnya mempunyai Allah, mempunyai hukum. Tapi mereka seringkali melawan dan mereka tidak mampu memenuhi hukum daripada Allah. Sehingga kita lihat seringkali dalam hidup mereka mengiring kepada Allah, kepada Tuhan itu dengan keadaan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka ada dalam keadaan demikian. Ada waktu ya Tuhan katakan mereka seperti orang-orang yang keras tengkuk, kepala batu, suka tidak mau dengar kepada perintah-perintah hukum-hukum Allah. Dan itu sebabnya kalau keadaan seperti ini diharapkan oleh mereka yang dua orang ini yang berjalan bersama dengan tentunya yang lain-lain mempunyai pikiran yang sama. Yesus datang untuk memulihkan daripada bangsa Israel ini. Supaya mereka kembali kepada pemulihan dan mengalami kembali berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi rupanya tidak demikian. Yesus malah mati. Dan itu membuat suatu kesedihan di antara mereka. Bahkan dalam Injil Lukas 24 ini juga kita membaca bahwa keadaan daripada murid-murid waktu Yesus dibangkit, lalu diberitahukan kepada mereka bahwa Yesus bangkit, maka kita juga membaca di sana bahwa mereka juga meragukan akan Yesus itu yang sudah bangkit. Karena kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini, bagaimana kemudian perkataan daripada mereka melihat Yesus yang sudah mati lalu bangkit. Mereka terima berita itu dari wanita-wanita yang pergi ke kubur. Lihat kubur itu kosong. Mereka beritahukan kepada murid-murid. Waktu mereka dengar hal itu juga mereka kemudian antara percaya dan tidak percaya. Dan ini yang kita lihat ada di dalam kehidupan daripada murid-murid. Jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa betapa keadaan ini membuat mereka ragu-ragu apakah ini benar. Bahkan waktu wanita itu memberitahukan kepada murid-murid, Yesus tidak ada lagi di kubur itu, sudah bangkit. Ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa akhirnya mereka pergi. Murid-murid pergi untuk melihat, betulkah? Termasuk Petrus. Dan dalam ayat yang ke-12 itu kita bisa membaca bahwa memang waktu dia melihat hal itu, kubur kosong, dan dikatakan dia mulai bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sudah terjadi? Jadi kekurang percayaan mereka bahwa Yesus itu Yesus yang mati lalu bangkit. Jadi saudara lihat, ketidakpercayaan itu membuat mereka sehingga kita lihat pada waktu Tuhan bertemu dengan mereka, Tuhan kata damai sejahtera. Karena apa? Karena itulah mereka tidak lagi ada di dalam keadaan yang memiliki damai sejahtera, di mana mereka ada dalam ketakutan, mereka hidupnya tidak tenang, mulai memikirkan bagaimana nanti jadinya, sehingga mereka akhirnya mereka mulai datang kepada keadaan tidak percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sedangkan Yesus sudah beritahukan banyak kali bahwa dia akan nanti sesudah dia mati dia akan bangkit. Tetapi saudara, demikianlah juga seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Keraguan apakah benar Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, apakah benar atau tidak? Yesus ada, benar atau tidak? Ini seringkali yang membuat kita kurang percaya kepada keberadaan dari Allah kita
dan juga tentunya kepada Yesus sendiri. Dalam keadaan demikian, Tuhan katakan damai sejahtera. Tuhan inginkan mereka tenang. Mereka bisa atasi semua, bisa percaya lagi kembali kepada Yesus yang memang sudah mati tetapi yang sudah bangkit. Karena kuasa kemenangan yang ada di dalam Allah untuk membangkitkan Yesus. Dan kalau kita membaca kemudian bahwa bagaimana kemudian di dalam ayat-ayat ini, Yesus selalu mulai menunjukkan dirinya kepada para murid-murid. Waktu dia menunjukkan keadaannya, di mana dia tunjukkan adanya luka-luka pada tangan dan kakinya. Untuk mereka percaya. Itu sudah terbaca di dalam ayat yang ke-36. Lihatlah tanganku, kakiku. Aku sendirilah itu. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi Tuhan bilang, ini aku betul. Aku sudah mati tapi aku sudah bangkit kembali. Percayalah. Ini tandanya, bukti nyata. Dan barulah kemudian kita lihat. Dengan Tuhan tunjukkan dirinya. Bahwa memang dia sudah mengalami penderitaan. Bahkan kematian dia sudah jalani. Dia tunjukkan kepada mereka. Baru kemudian kita membaca di sini. Lalu itu sudah membuat mereka kemudian mengerti dan percaya apa yang tertulis dalam firman Allah. Dalam perkataan-perkataan dari Allah. Dan saudara-saudara, kita seringkali juga harus kembali diingatkan Tuhan. Disadari bahwa sungguh Yesus itu yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mati, tapi tidak mati terus. Dia bangkit kemudian untuk kemudian membenarkan kita. Itulah yang firman Allah katakan di hadapan Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah, umat tebusan Allah yang menerima segala janji-janji daripada Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara, bahwa sesudah mereka melihat hal ini, maka datanglah kemudian mereka dapat percaya. Bahkan ayat-ayat kemudian saudara lihat bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan mereka lihat Yesus naik ke surga, lalu mereka bersuka cita. Mereka kembali dikatakan dalam ayat yang ke-52, 53, mereka senantiasa berada dalam rumah Tuhan dan memuliakan Allah. Dalam keadaan bersuka cita. Dengan kata lain, damai sejahtera sudah memenuhi hati mereka. Sesudah mereka melihat tanda bahwa Yesus sudah mati, tetapi Yesus sudah bangkit kembali. Puji Tuhan. Salib benar-benar mendatangkan adalah buah daripada damai sejahtera itu. Kalau kemudian kita sekarang melihat bahwa sesungguhnya segala kesukaran bisa datang dalam hidup kita. Segala badai bisa datang. Penderitaan datang. Karena kita mengiring Tuhan. Karena kita alami banyak hal. Tetapi ingat, damai sejahtera Tuhan bisa memberikan keteduhan. Damai sejahtera Allah bisa memberikan pada kita ketenangan, kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Bahwa memang Dialah Allah yang maha kuasa itu. Sehingga kita bisa atasi segala sesuatu yang kelihatan seperti badai yang menimpa hidup kita. Kita bisa atasi karena kita mempunyai kepercayaan yang penuh sekarang bahwa sesungguhnya dia Tuhan. Sehingga kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa damai sejahtera Tuhan juga mengadakan banyak hal tentunya di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, katakan begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah
yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita lihat damai sejahtera tadi bisa memberikan ketenangan pada waktu datanya kesukaran-kesukaran dalam hidup kita manusia. Seperti yang dialami oleh murid-murid dulu. Tetapi di sini kita membaca bahwa damai sejahtera itu juga mengadakan persatuan. Mempersatukan. Dan di sini dikatakan orang yang sedang berseteru kemudian bisa didamaikan menjadi bersatu. Nah, siapakah mereka? Untuk itu kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 11 dan seterusnya, bahwa ada dua kelompok, yaitu orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, tetapi ada orang-orang non-Yahudi. Dan dua ini tidak bersahabat tentunya. Mereka berseteru satu dengan yang lain. Satu percaya kepada Allah, satu tidak. Sehingga terjadilah seringkali mereka saling berseteru, saling bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat bahwa kalau Yesus menghadapi kematian, kematian itu akan mengadakan kemudian damai sejahtera bagi kedua kelompok ini untuk kemudian mereka bisa berdamai karena perdamaian itu hanya jadi di dalam Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa dua bangsa ini, non-Yahudi ya tentu kita mengerti. Dan kata-kata yang kita kenal, kalau saudara ikuti ayat-ayat ini, dikatakan orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan kita akan mengerti. Karena mereka ini yang kita sebut sekarang seperti orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka jauh dari Tuhan. Ya, mereka kalau kita ikuti di ayat-ayat ini bahwa mereka tentunya tidak mempunyai janji-janji daripada Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena mereka tidak hidup bersama dengan Allah. Mereka hidup dalam keadaan tanpa Allah. Mereka tidak mengalami janji-janji Tuhan. Mereka tidak mengalami tuntutan yang Tuhan mau dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga kita lihat di dalam ayat-ayat ini, mereka ini bukan adalah bangsa yang tentunya berkenan kepada Allah. Tanpa Allah, tidak mempunyai pengharapan di dalam Allah. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk kemudian mencapai yaitu kehidupan yang kekal. Tidak ada. Sedangkan kalau kita membaca Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Yesus, Juru Selamat, dia mempunyai pengharapan. Untuk apa? Untuk tidak binasa, tetapi dapat hidup yang kekal. Jadi, mereka tanpa pengharapan, tanpa Allah, tentu mereka akan binasa. Tetapi di samping itu kita tahu tentu bangsa Yahudi adalah umat yang Tuhan sudah pilih menjadi pilihan Allah. Mereka mempunyai firman, mereka punya janji-janji Tuhan, mereka mempunyai tuntutan-tuntutan perintah-perintah Allah yang harus mereka penuhi. Dan mereka ini adalah bangsa yang dipilih Allah. Sehingga dalam kehidupan mereka, bangsa Yahudi ini, kalaupun mereka mempunyai Tuhan, tetapi merasa diri mereka inilah yang disebutkan di dalam ayat itu, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan memang, mereka adalah pilihan Allah. Mereka dikasihi Allah. Mereka dekat kepada Allah. Tetapi kita melihat dalam hidup itu, sesungguhnya dengan keadaan mereka yang mereka merasakan, kami inilah pilihan Allah. Timbul rasa bangga mereka, bahwa mereka mempunyai Allah tidak seperti orang-orang yang non-Yahudi atau orang-orang kafir. Sehingga seringkali kita lihat dalam firman Tuhan, mereka seringkali menganggap
orang-orang kafir itu lebih rendah daripada kehidupan mereka. Saya ingin membaca sebuah ayat di dalam kitab Markus pasal yang ke-7, di mana dikatakan di sana, dalam Injil Markus pasal yang ke-7, dikatakan bahwa Markus pasal yang ke-7 ayat 28, dikatakan demikian. Pada waktu ada seorang wanita Sirofonike yang datang kepada Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan. Anaknya sakit, lalu dia ingin Tuhan sembuhkan. Lihat apa yang Tuhan jawab kepada wanita ini. Yang sebenarnya memang bukan Tuhan menghina, tapi itulah rupanya karena bangsa Israel menganggap dirinya lebih, sehingga Tuhan ingin menguji wanita ini. Apakah dia akan pengaruh pada waktu Yesus atau tersinggung pada waktu Yesus sebutkan. Karena Tuhan berkata begini, waktu wanita ini datang kepada Tuhan, maka lalu Tuhan katakan begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang disatukan anak-anak. Sehingga lalu Tuhan Yesus memuji wanita ini karena dia percaya. Jadi di sini seolah-olah Tuhan mengatakan, anak-anak bangsa Israel, Yahudi itu pilihanku, mereka anak-anakku, mereka itu yang mesti dikasih makan. Kamu orang yang seperti anjing katanya. Dianggap hina. Tetapi di situ wanita ini mulai percaya. Bah tidak, Tuhan, saya juga memakan remah-remah. Dengan kata lain katakan, kalaupun dikatakan kami ini, tapi kami juga makan bagian daripada apa yang dimakan oleh anak-anak Israel ini. Anak-anakku. Ya saudara-saudara, kita lihat sih iman timbul. Karena apa? Bahwa kita lihat bahwa demikianlah keadaannya umat pilihan Allah. Sehingga saudara tidak heran dalam Injil, dalam kitab Roma dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini seperti satu pokok zaitun dengan cabang-cabang yang baik. Tetapi karena mereka kemudian tidak percaya kepada Yesus, mereka akan dipotong dan akan dimasukkan zaitun yang liar. Dan liar ini bicara tentang orang-orang kafir yang kemudian mau percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan hati-hati. Ya, jangan anggap mereka sudah memang mereka itu yang punya, tetapi kemudian karena tidak percaya mereka dipotong. Yang liar masuk dan akan menerima segala berkat-berkat dari pokoknya, yaitu kepada dari Tuhan. Tapi Alkitab bilang hati-hati. Perhatikan ada kekerasan dan kemurahan Allah. Kalaupun kemudian dikatakan dari cabang-cabang yang sudah dimasukkan liar, kemudian orang liar ini pun, jangan liar ini juga mereka keluar. Maka mereka juga bisa dikeluarkan, dipotong lagi, yang lama itu dimasukkan lagi. Dan saya percaya Allah mencintai semua bangsa. Itu sebabnya kita lihat dalam ayat-ayat ini bahwa damai sejahtera Kristus itu yang ada di dalam Yesus Kristus itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-14. Dialah damai sejahtera, Yesuslah. Dengan itu melalui salib dia kemudian dapat mempersatukan baik Yahudi dan non-Yahudi, baik yang percaya dan orang yang tidak percaya. Sehingga Alkitab katakan di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Kaya, miskin, bangsa ini kafir, bangsa percaya, semua jadi satu karena pekerjaan daripada Yesus yang dia sudah lakukan di atas kayu salib, mengampuni semua orang berdosa. Untuk kemudian kita mendapatkan damai sejahtera. Dan dalam damai sejahtera itu, kita kemudian bisa menjadi satu. Tidak ada perbedaan. Semua. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Tuhan ingin membawa umat manusia itu juga percaya untuk menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Dan tidak merasa diri kita lebih dari yang lain. Puji Tuhan.
kesimpulan saya boleh berikan dari firman Allah pada hari ini. Yaitu dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus kiranya memerintah, dikatakan, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia baru. Jadi dari lama kita sudah jadi baru di dalam Kristus Yesus. Maka di situ dikatakan hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah terpanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Tuhan ingin jadikan satu tubuh. Dan Tuhan akan dapatkan kembali satu tubuh. Kalau bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah dalam zaman yang lalu. Tetapi kegagalan mereka untuk menjalani jalan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan akan mendapatkan satu bangsa, yaitu tubuh Kristus yang sudah dipersatukan dari segala bangsa, dari segala golongan manusia yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan menjadi satu sebagai tubuh Kristus untuk menerima kehidupan yang kekal sebagai mempelai Kristus. Puji Tuhan. Dan akhirnya Filipi 4 ayat yang ke-7 dan 8 katakan, biarlah damai sejahtera Allah itu mulai mengawali hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang saudara-saudara, damai sejahtera itu harus menguasai hidup kita. Kristus adalah damai sejahtera, tetapi sekarang Tuhan inginkan kita juga memiliki damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kami. Dari mana segala timbul, dari hati kepada pikiran, kepada perbuatan. Kalau hati kita benar, tentu akan keluar perkara-perkara yang benar. Dan damai sejahtera Allah itu akan menjaga kita supaya kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Karena dikatakan kalau itu ada, pikiran kita selalu kepada perkara-perkara yang baik. Kepada perkara-perkara yang mendatangkan damai sejahtera. Yaitu pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang dikatakan oleh ayat-ayat firman Allah itu, pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan, itu ada di dalam kalau damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kita. Jadi dari ayat-ayat ini saya boleh ambil kesimpulannya bahwa biarlah dia menjadi semua dalam hidup kita. Yesus sudah mati, tapi melalui kematiannya, damai sejahtera datang untuk memenuhi tiap-tiap kehidupan kita. Dia merubah segala sesuatu. Kita dijadikan manusia yang baru di dalam dia. Kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Dan damai sejahtera akan memimpin langkah hidup kita. Badai datang, kesukaran datang, segala sesuatu tidak akan membuat kita lalu ragu-ragukan Tuhan. Tidak akan membawa kita kepada ketakutan terhadap banyak hal yang sekarang ini ada. Karena apa? Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan tetap ada. Puji Tuhan. Firman Allah katakan bahwa kalau Yesus pada satu waktu bersama dengan murid-murid di suatu kapal, perahu, sedang berjalan di lautan. Lautannya begitu besar, badai yang ada. Yesus tertidur. Murid-murid melakukan pekerjaan. Tapi kemudian air itu begitu besar masuk dalam perahu mereka. Lalu kita lihat pada waktu murid-murid teringat ada Yesus. Yesus dibangunkan. Yesus dibangunkan. Pada waktu dia bangun, mereka bilang, Tuhan kita binasa ini, lihat. Kita susah ini. Ada badai besar. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan hanya berkata, teduhlah air. Diamlah air. Maka air itu tenang sama sekali. Itu bicara, dalam ayat itu diamlah itu berbicara tentang damai sejahtera. Apa yang kita perlukan sekarang ini? Damai sejahtera bisa menguasai hidup kita. Baik di dalam segala masalah, kita bisa atasi
Karena ada damai sejahtera. Yang dia mana dia bisa berikan ketenangan. Dalam hari-hari ini yang begitu sukar. Kita bisa menjalani hidup yang penuh ketenangan. Karena ada damai sejahtera. Dan Tuhan akan mempersatukan kita sebagai gereja Tuhan. Banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Mereka dipersatukan bersama dengan kita. Sebagai gereja yang sempurna. Nah, kiranya Tuhan tolong kita semua. Hari ini kita menghadapi lagi meja Tuhan. Yesus sudah berkorban bagi kita. Karena kasihnya. Mengapa? Dia mengetahui keadaan kita yang saat ini menghadapi banyak hal. Yang bisa membuat kami takut, kehilangan kepercayaan kita. Tetapi disitulah Tuhan mau menyatakan damai sejahteranya dalam hidup. Peperangan terjadi di mana-mana. Perseteruan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan ingin kembalikan supaya kita dapat berdamai satu dengan yang lain. Bersatu kembali. Di dalam pekerjaan daripada Tuhan. Dan itu dia sudah nyatakan melalui salib. Sebab itu kita mau sebentar menerima kembali. Yaitu dari meja Tuhan. Di mana sudah tersedia roti dan anggur. Siapkanlah diri saudara menerimanya. Sehingga juga kita boleh rasakan kembali damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Mohon berkat Tuhan dan kita terima kekuatan daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami yang maha besar. Terima kasih. Benar, damai sejahtera sebagai buah dari Golgota. Benar, Engkau mati, Engkau sengsara. Engkau lakukan semua demi kebaikan kami. Karena Engkau mengerti kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau datang. Engkau selamatkan kami. Tapi kami mengerti bukan saja Engkau selamatkan. Engkau berikan kami perkara-perkara yang berguna dalam kehidupan iman kami. Termasuk damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami sangat perlukan di dalam masa-masa yang sukar. Masa-masa yang bisa membuat kami Tuhan kehilangan kepercayaan. Kehilangan Tuhan Yesus keberanian. Karena takut, keraguan-raguan dan segala sesuatu yang tidak benar. Tetapi Tuhan, Engkau bisa berikan kepada kami yaitu damai sejahtera untuk mengatasinya sehingga kami bisa tetap berjalan. Kalaupun orang-orang lain berjalan dalam keadaan penuh dengan ketakutan, kebimbangan, keraguan dan sebagainya. Kami bisa tetap berjalan dengan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang menolong kami. Bahkan terima kasih dalam damai sejahtera-Mu. Engkau mengajar kami untuk dapat berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran kami Tuhan. Kami satu di dalam Engkau. Kami tidak bisa banggakan diri kami terhadap yang lain. Engkau jadikan kami satu sebagai tubuh Kristus. Di mana Engkau mau bawa kami kepada kehidupan sebagai gereja-Mu yang akan menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Terima kasih sebab itu Tuhan. Saat ini kami sudah siapkan diri kami untuk mengambil bagian daripada meja Tuhan. Berkatilah roti dan anggur yang kami akan terima sebentar Tuhan. Jadi kekuatan kesehatan di dalam tubuh kami. Untuk perjalanan iman kami di hari-hari yang mendatang. Kami boleh tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat roti sebagai bagian daripada tubuhmu yang dipecahkan bagi kami. Tetapi terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan Engkau, Tuhan Yesus, sudah Tuhan menanggung segala penderitaan-penderitaan kami. Karena dengan luka-lukamu, segala penyakit kami akan disembuhkan dalam nama Yesus, dan kami percaya hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberian-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih karena salib-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Terima kasih buat Golgota hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Golgota, di mana Engkau sudah berikan nyawa-Mu bagi hidup kami. Dan kami berterima kasih
Karena semua mendatangkan damai sejahtera sekarang dalam hidup kami. Karena damai sejahtera-Mu memenuhi hidup kami. Kami bisa berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Menghadapi segala badai topan kesukar apapun yang kami hadapi. Kami tidak gentar, kami tidak takut. Kami dapat berjalan di dalam ketenangan. Karena damai sejahtera-Mu itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah persatukan kami melalui pekerjaan salib-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat damai sejahtera. Menghargakan satu dengan yang bekerja bersama satu dengan yang sebagai gereja-Mu yang sempurna. Di mana kami tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kami semua sama di dalam Engkau sebagai satu tubuh yang akan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih buat pekerjaan yang ajaib ini Tuhan. Nah, hanya kepadamu kami berikan segala puji hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, belas kasihan daripada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Persekutuan, penghiburan, kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita berkata, Amin. Tuhan berkati.